Sahabat, berbahasa satu, bahasa Indonesia tanpa diskriminasi. Berbangsa satu, bangsa tanpa diskriminasi. Bertanah air satu, Indonesia tanpa diskriminasi. Ini potongan lirik lagu yang dinyanyikan oleh Anji Andre Hehanussa dan Alena. Saya menciptakannya di tahun 2012, 10 tahun yang lalu, dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan. Ketika Indonesia menjadi negara modern, maka konsep umat berubah menjadi konsep warga negara. Siapapun dia, sejauh dia warga negara Indonesia, apapun agamanya, etniknya, keyakinannya, maka ia diperlakukan secara sama. Ini pengantar untuk kita masuk ke dalam obrolan hati pena yang ke-63 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena setiap hari Kamis. Topik kali ini, ancaman politik identitas di tahun politik. Topik yang sangat seksi dan juga tepat waktu. Pembicaranya sahabat kita, Profesor Ali Bun Hanif, yang memang banyak mendalami isu ini. Peran saya mempertajam diskusi untuk masuk ke dalam isu yang lebih fokus lagi, yaitu Islam sebagai politik identitas. Bagaimanakah suasananya dalam rangka menyambut tahun pemilu 2024. Saya mulai dengan ini situasi di negeri seberang sana, Paman Sam, Amerika Serikat, di era Obama. Ini pernyataannya yang selalu dikutip. Obama mengatakan, tak ada Amerika hitam, tak ada Amerika putih, tak ada Amerika Latino, tak ada Amerika Asia, yang ada hanyalah satu Amerika. Ini pernyataan yang diulang-ulang oleh Obama di tahun-tahun kampanye politik untuk ia menjadi presiden yang terpilih pertama kalinya di tahun 2008 lalu juga 2009. Dan ini pernyataan yang kuat sekali, pernyataan yang orang bilang melawan politik identitas. Mengapa ini penting bagi Obama saat itu? Ini kenyataannya bahwa di Amerika itu total dari pemilih kulit hitam itu hanyalah 13,8%. Jadi mustahil Obama menjadi presiden walaupun seluruh kulit hitam itu memilihnya, karena total populasi kulit hitam di Amerika hanya 13,8%. Dan Obama untuk terpilih, ia harus dipilih oleh juga mayoritas kulit putih. Oleh sebab itulah bagi Obama, jika politik identitas itu tumbuh subur di era kampanyenya, ia akan dirugikan. Karena apa jadinya jika kulit hitam memilih kulit hitam dan kulit putih memilih kulit putih? Ia pastilah akan dikalahkan karena kulit hitam jumlahnya hanya 13,8%. Ini yang menarik karena Obama saat itu, ia menyatakan itu, ia mempelajari kegagalan para capres kulit hitam sebelumnya yang sudah banyak sekali sebelum datangnya Obama.
Antara lain itu ada yang bernama Alan Keyes tahun 92, Jesse Jackson 1984, Shirley Chisholm 1972, dan juga yang paling lama ini George Edwin Taylor di tahun 1902. Ini situasi di mana para capres kulit hitam maju, tapi semua dikalahkan karena semua memainkan politik identitas, mengangkat setinggi-tingginya ketidakadilan yang diterima oleh kulit hitam. Datanglah era Obama. Obama memainkan strategi yang berbeda sama sekali. Ia memainkan apa yang disebut race neutral approach. Approach yang bebas dari ras. Ia tak lagi memainkan ketidakadilan kulit hitam, karena jika itu ia mainkan, benar kulit hitam akan melimpah mendukungnya, tapi kulit putih akan menjauh darinya. Karena itulah Obama suarakan isu untuk semua, jaminan kesehatan untuk semua, kesempatan pendidikan untuk semua. Obama mengubah cara berkampanye seorang capres kulit hitam. Ia menjadi juru bicara semua ras yang tidak puas. Jadi Obama tak lagi menyinggung soal politik identitasnya, tak lagi menyinggung soal semata-mata ketidakadilan kulit hitam. Ia mengambil common denominator, semua ras, semua warga negara yang tak puas, itulah yang ia suarakan. Dan ini akibatnya Obama pun dikenang menjadi presiden pertama kulit hitam, capres kulit hitam pertama yang memenangkan Pilpres Amerika sepanjang sejarah, karena ia memainkan yang orang sebut itu non-political identitas. Politik yang bebas dari ras, bebas dari identitas. Jadi politik identitas menjadi kunci di sini, tapi apakah itu politik identitas? Nah, ini harus lebih dulu kita pahami bahwa politik identitas itu adalah politik yang membuat agenda berdasarkan identitas primer, identitas primordial, apakah itu etniknya, agama, asal negara, gender, termasuk juga LGBT. Yang menjadi core filosofi dari politik itu bukan satu filosofi yang lain, tapi semata-mata berdasarkan kepada identitas primernya. Ini tidak selalu berarti buruk. Politik identitas juga bisa positif jika ia diperjuangkan untuk pemberdayaan mereka yang lemah, jika ia diperjuangkan dalam rangka equality kaum minoritas. Jadi politik identitas pun dapat berarti positif. Di sini contohnya di Indonesia bahwa politik perempuan itu juga politik identitas, itu didukung dengan cara misalnya membuat aturan bahwa parlemen itu atau partai itu diharuskan mencalonkan minimal 30% dari wakilnya itu dari kaum perempuan. Ini politik identitas kaum perempuan yang positif karena arahnya dalam rangka pemberdayaan kaum perempuan, karena arahnya menuju equality peran gender di ruang publik. Namun seringkali memang politik identitas menjadi buruk jika ia menjadi diskriminasi. Dan diskriminasi inilah yang kemudian merusak kesetaraan warga negara dan merusak keakraban warga negara. Jadi politik identitas yang diskriminatif, dia melawan spirit kebangsaan, ia melawan fundamen dari paham kewarganegaraan. Nah, kita misalnya bisa mulai di sini berbagai isu yang begitu khawatir dengan politik identitas di negara kita. Ini berita misalnya mengatakan waspadailah politik identitas karena berpotensi memecah belah bangsa. Juga dikatakan di sini politik yang dibungkus agama
acap kali menjadi komoditi favorit untuk diperdagangkan dalam masyarakat yang mayoritasnya religius. Juga dikatakan di sini betapa dalil-dalil agama selalu dijadikan justifikasi untuk mengambil langkah-langkah politik bagi mereka menjajakan politik identitas, dan agama pun digoreng sebagai komoditi. Jadi ini situasi yang kita alami di Indonesia, betapa politik identitas di sini jauh lebih horor dibanding yang dialami di luar negeri sana, di Amerika sana. Apalagi sekarang ini politisasi agama diperparah oleh media sosial, oleh para buzzer. Ini situasi di Indonesia. Sekarang kita coba lebih detail lagi untuk menganalisa apa sebenarnya buruknya dari politik identitas yang diskriminatif. Ini hasil riset. Ada 3 bahaya dari politik identitas yang diskriminatif. Pertama, kultur ini akan membuat warga negara memperoleh berkah atau diskriminasi hanya karena identitasnya. Seorang individu, seorang warga negara tidak lagi dinilai dari prestasinya, tidak dinilai dari karakter pribadinya, tapi dinilai karena identitasnya. Akibatnya, satu kultur di satu negara, di sebuah bangsa yang terlalu tinggi politik identitasnya itu, yang terjadi kemudian bukanlah perlombaan prestasi, bukanlah perlombaan kepada satu achievement, pada satu karakter yang kokoh, tapi terlalu dipengaruhi oleh membershipnya kepada satu identitas tertentu, karena itu memberikan dia keuntungan akibat ia menjadi anggota dari identitas itu. Apakah itu agama, apakah itu ras. 2 itulah yang paling kokoh. Bahaya kedua adalah politik identitas yang diskriminatif ini, ia merusak keakraban warga negara lintas identitas. Dalam masyarakat yang modern, ini masyarakat multikultur, dan kebahagiaan di ruang publik di sana karena terciptanya keakraban warga negara lintas identitas. Datangnya politik identitas ini kembali ia bisa membelah masyarakat berdasarkan dinding-dinding identitasnya, dan itu mengganggu keakraban warga negara, itu mengganggu basis dari masyarakat modern yang multikultur. Ketiga, yang jauh lebih bahaya lagi, politik identitas ini akan potensial melahirkan konflik horizontal yang berkepanjangan. Maka yang terbelah nanti tidak hanya masyarakat awam, bahkan kampus pun terbelah dengan garis-garis politik identitas. Mereka dengan identitas tertentu, dosen-dosen dengan identitas tertentu terpisah dengan dosen dari identitas yang lainnya, dan dosen yang mendapatkan satu reward dan satu kenaikan dari dari statusnya bukan karena achievementnya, tapi terutama karena ia bagian dari identitas tertentu. Jadi ini yang buruk di sana, dan pembelahan itu tidak hanya di dunia akademik, bisa juga ke dunia bisnis, bahkan juga ke dunia civil society. Nah, lalu kita melihat situasi dari politik pemilih di Indonesia. Ini berita baiknya, bahwa di Indonesia ini pemenang pemilu, partai pemenang pemilu yang bebas sejak reformasi tahun 99, itu selalu PDIP atau Golkar atau Demokrat. Ini partai-partai yang dikenal tidak memainkan kartu politik identitas. Berita baik berikutnya juga bahwa presiden yang terpilih
Karena pemilu langsung, SBY dan Jokowi juga dua presiden yang karakternya dan juga paham politiknya juga tidak memainkan politik identitas. Sehingga di Indonesia inilah realitas politiknya, bahwa politik identitas itu bisa memenangkan pilkada di satu wilayah tertentu, tapi tidak bisa menang pada politik nasional. Karena untuk pilkada sangat mungkin di Indonesia yang begitu beragam kabupaten dan kota madianya, ada wilayah tertentu yang memang sangat mudah sekali memperoleh dukungan jika ia memainkan sentimen agama. Tapi secara nasional itu tidak terjadi dan sudah dibuktikan oleh hasil pemilu, baik presiden ataupun legislatif. Ini juga data berikutnya dari survei LSI Denny JA, bahwa jika mereka memainkan isu pro syariat Islam, memang ia akan didukung penuh oleh segmen publik yang pro ini, tapi jumlahnya hanyalah 12,5%. Ini kenyataan penting di Indonesia, walaupun mayoriti pemilih kita Muslim, namun yang pro pada syariat Islam untuk ruang publik sebagai hukum dari dasar hukum negara itu hanya 12,5%. Majoriti publik yang bahkan Muslim itu tidak menyukai isu ini, sehingga akhirnya ini yang terjadi jika ia memainkan kartu syariat Islam, ia akan mengalami kerugian elektoral, dapatkan dukungan penuh hanya dari 12,5% populasi, tapi majoriti pemilih akan meninggalkannya. Ini situasinya, maka sekarang ini memang penting bagi kita untuk mempopulerkan apa yang dikerjakan Obama di Amerika, kita kerjakan di sini di Indonesia dengan satu slogan bahwa tak ada Indonesia Islam, tak ada Indonesia Kristen, tak ada Indonesia Jawa, tak ada Indonesia non-Jawa, yang ada hanyalah satu Indonesia. Ini terus menerus harus kita populerkan supaya ia menjadi mindset dari semakin banyak populasi. Akhir kata, saya akan memperdengarkan lagu yang tadi saya kutip di awal mengenai Indonesia tanpa diskriminasi. Dari Aceh sampai Papua, Indonesia beragam. Ayo hidup dalam harmoni, Indonesia untuk semua. Apapun agamanya, ia Indonesia. Apapun etnisnya, ia Indonesia. Berbangsa satu, bangsa tanpa diskriminasi. Berbahasa satu, bahasa tanpa diskriminasi. Bertanah air satu, Indonesia tanpa diskriminasi. Bertanah air satu, Indonesia tanpa diskriminasi. Jika kesadaran ini meluas seluas-luasnya, maka permainan politik identitas pun semakin dan semakin tidak punya efek. Salam.